Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bunda-bunda yang saat ini berada di studio Jawa Post TV, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ramadan sesaat lagi akan segera meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong bulan Syawal ini dengan penuh semangat. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Cita Helmi senang sekali pada kesempatan kali ini kembali bisa menemani Anda semuanya, baik yang berada di rumah maupun yang berada di studio, dalam rangkaian acara spesial dari Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, membahas tentang Syawal, nanti kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana keutamaan bulan Syawal dengan menghadirkan Ustadz yang akan memberikan tausiah kepada kita. Namun sebelumnya kita akan memberikan kesempatan kepada Rio untuk menyapa seluruh jamaah yang hadir di studio Jawa Post TV. Halo Rio. Halo Bunda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Rio ya. Iya dong, apalagi nih ya? Ngomong-ngomong kamu kok bisa kembaran sama bunda-bunda yang di atas? Itu, apalagi nih ya hari ini Bunda, aku tuh nggak sengaja bisa kembaran ya sama salah satu grup yang juga sudah hadir hari ini. Di belakang ini aku kembar sama Al Arsy ya, betul ya? Ini nggak sengaja pesan di rumah dan juga Bunda, tapi yang paling penting kalau misalkan seandainya Anda yang di rumah lagi nonton kita, nah aku punya salah satu sahabatnya Bunda Cita katanya. Ini, itu, dulu satu angkatan sama Bunda Cita. Anda penasaran kan angkatan berapa Bunda Cita? Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bunda siapa sih? Bunda Lulis. Bunda Lulis bener nggak? Katanya satu angkatan Bunda Cita ya? Iya. Angkatan berapa? 94. 94. Hitung sendiri usia Bunda Cita berapa dari 25 angkatan tahun. itu. Yang jelas Bunda Cita itu terlihat auranya tuh tambah cantik dan Masya Allah, Masya luar biasa. Allah, luar Kelihatannya biasa. masih muda Bunda Cita ini. 30. Aslinya? Ya muda. Kan kalimatnya nggak enak. Kelihatannya masih muda. Aslinya Muda. Mudah-mudahan ya. Iya. Bunda ini nggak kerasa Lebaran udah deket, bulan Betul. Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Betul. Gimana perasaannya Bunda? Perasaan kami, saya sendiri cukup berat sebenarnya karena Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Padahal di bulan suci ini, Masya Allah, kita itu berlomba-lomba untuk selalu menjadi yang lebih baik, lebih baik. Karena apa? Di sini Allah akan melipat gandakan semua amal ibadah kita. Karena spesial bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semangat dan ceria. Masya Allah. Tepuk tangan dulu boleh dong. Jadi untuk Pak Produser, kalau seandainya Mbak Cita berhalangan nih ketemu nih penggantinya. Iya kan? Ya wes kalau gitu langsung aja kita kenalan sama yang pakai hijab warna pink ini dari mana? Silakan boleh berdiri. Kami dari Al Yasmin, Ikhlas, Bahagia, Barokah, Alhamdulillah. Al Yasmin Jaya.
Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat terus ya Bunda. Amin. Langsung ganti, aku mau ke belakang. Ini yang nggak sengaja outfitnya matchingan, tapi nggak cuma sama beliau-beliau aja. Sebenarnya aku juga matching sama Pak Ustadz. Nanti lihat aja sendiri ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Ini ketua regunya sebelah kiri aku apa sebelah kanan aku? Sebelah kiri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa namanya? Bunda Nur Fadilah. Bunda Nur Fadilah. Bunda, ini kan memang kita sama-sama tahu kalau habis gini kita mau lebaran. Bulan Ramadan hampir pergi dari kita gitu. Apa yang mau Bunda sampaikan? Tetaplah istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah harian sehari-harinya. Betul ya, karena jangan cuma Ramadan doang. Tapi walaupun Ramadan udah nanti akan pergi, tetap kita harus istiqomah untuk beribadah. Baik. Bunda, terakhir nih, apa yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah, pesannya? Monggo silahkan, kira-kira. Pesan untuk semuanya pemirsa di rumah, tetap semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, tepuk tangan dulu boleh dong. Setuju ya, harus semangat walaupun ibadah-ibadah lain itu tetap kita harus menjalankannya. Baik, kalau gitu langsung aja. Ini yang pakai hijab warna biru-biru dari mana? Silahkan boleh berdiri. Kami dari Al-Arsi. Kami dari Al-Arsi. Datang ke sini di acara Ramadan ceria. Assalamualaikum semua, salam hormat kami. Al-Arsi tambah berkah. Terima kasih banyak Bunda. Kalau gitu kita langsung aja ya, kembalikan kepada Bunda Cita, silahkan. Baik, terima kasih Rio, Masya Allah. Bunda-bunda ini orang-orang yang ahli sholawat Rio. Kamu minta doa sama beliau-beliau, mudah-mudahan Mas Rio tambah sehat. Amin. Dan terus bisa mengawal, menemani Ramadan ceria dari tahun ke tahun. Allahumma amin. Amin. Iya, baik pemirsa, sekali lagi kami sampaikan bahwa tema kita kali ini adalah menyambut Syawal, dan nanti keutamaan-keutamaan bulan Syawal ini akan kita kupas bersama dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Ubaidillah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ramadan sebentar lagi berganti ke bulan Syawal. Secara etimologi, Syawal diartikan peningkatan atau bulan peningkatan. Ada yang memaknai ini secara zahiriyah dengan mengatakan peningkatan berat badan. Karena selama Ramadan kesannya berat badannya menjadi berkurang. Sehingga ada aksi di sana balas dendam, yaitu pola makan yang tidak terkontrol, sehingga tujuannya untuk meningkatkan berat badan mereka. Juga ketika Ramadan, berbagai macam aktivitas itu ditahan terkait dengan memperturutkan nafsu. Maka di bulan Syawal mereka balas dendam, yaitu meningkatkan kualitas-kualitas hal-hal yang kemarin tidak bisa dilakukan. Inilah yang disebut hal yang negatif dari memaknai Syawal itu merupakan bulan peningkatan. Harusnya seperti apa? Harusnya yang kita kerjakan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kualitas kedekatan kita kepada Allah, dan senantiasa istiqamah
di dalam menjalankan amal kebajikan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Apa di antara amal utama yang kita harus kerjakan ketika di bulan Syawal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana wa atba'ahu sittata ayyama min Syawal kasaumid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa 1 tahun. Ini adalah amalan utama yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa beristimror, melanjutkan amal-amal kebajikan sewaktu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Banyak amalan-amalan lain di bulan Syawal ini yang menjadi amalan utama sebagaimana yang diteladankan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi untuk membahas itu semuanya akan kita kaji pada segmen berikutnya. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan pencerahan kepada kami pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu azan maghrib berbuka puasa. Mudah-mudahan sudah menunggu buka puasa semuanya ya. Kelihatan loh ya. Semangat dong. Akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita Helmi dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan vonis terhadap ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di Tangerang, Banten. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Terima kasih pemirsa, tetap bersama saya Cita Helmi Dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Ustadz, kita mau tanya-tanya Ustadz. Tidak terasa ya Ustadz, kita sudah hampir ditinggal sama Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan semangat Ramadan terus menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ustadz, seperti apa keutamaan bulan Syawal? Mengapa bulan ini masuk dalam bulan terbaik bagi Muslim? Setelah selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, tentu ada hasil yang kita petik, yaitu la'allakum tattaqun. Bulan Syawal ini adalah bulan pembuktian. Apakah puasa kita sukses atau justru sebaliknya puasa kita tidak sukses, artinya kita tidak lulus di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Maka bagaimana ciri-ciri orang yang sukses puasanya? Di bulan Syawal inilah pembuktiannya, yaitu meningkatnya kualitas amal kebajikan yang kita lakukan. Makanya namanya Syawal, yaitu peningkatan. Dibuktikan dengan apa?
dibuktikan dengan perilaku kita, bagaimana hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Ketika hablum minallah kita sangat baik sekali, istimewa, sebagaimana yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, atau hablum minan nas kita juga baik sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka ini ada keberlangsungan. Maka disinilah derajat ketakwaan seseorang akan bisa dinilai. Untuk itu, kita bisa lihat orang itu sukses puasanya atau sebaliknya tidak lulus puasanya. Iya, baik. Lalu hakikat dari kemenangan di bulan Syawal itu yang seperti apa, Ustaz? Yang namanya kemenangan itu kan berarti harus kita bertempur dulu. Maka ada yang kalah, ada yang menang. Maka suatu saat ketika Rasulullah SAW itu dari perang Badar, beliau bersabda, "Roja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar." Kita baru pulang dari perang yang kecil, padahal perang Badar itu adalah perang penentuan. Kalau saat itu umat Islam itu kalah maka selesai. Ya, itu dianggap kecil katanya Rasulullah. Ila jihadil akbar, menuju jihad peperangan yang besar. Apa itu jihadun nafas? Yaitu memerangi hawa nafsu. Ramadan ini perang kita terhadap hawa nafsu. Apakah kita berhasil mengalahkan nafsu kita? Nafsu yang cenderung mengajak manusia kepada arah kebatilan, kefasikan, dosa, fa'alhamaha fujuraha tadi itu. Diilhamkan kepada nafsu untuk mengajak kepada hal-hal yang negatif, yang fujur, yang jelek, yang dosa kepada Allah. Kalau kita menang, mengekang hawa nafsu kita, kemudian kita lanjutkan di bulan Syawal, kita tidak memperturutkan nafsu kita bisa merangkeng nafsu kita, maka kita bisa disebut sebagai pemenang di dalam konteks bertempur menawan hawa nafsu ketika kita di bulan suci Ramadan. Iya, baik Ustadz. Kemudian setelah Ramadan, kita ini dianjurkan untuk istiqomah, melakukan hal-hal kebaikan yang kemarin sudah kita tanam, sudah kita semaikan di bulan suci Ramadan, sudah kita lakukan. Iya. Kita sudah berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mengapa di bulan Syawal ini kita harus terus mempertahankannya? Ya harus, karena ini merupakan bukti, ya, bukti bahwa kita itu menang. Kalau kalah ya berarti kita kembali kepada habitat awal itu. Kalau kita merasa diri kita menang, mendapatkan predikat kelulusan, namanya muttaqin la'allakum tattaqun, maka keistiqomahan ini pasti akan dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang mengikuti atau yang menang sukses puasanya. Maka istiqomah khairu min alfi karomah itu memang berat sekali Bunda Cita. Iya, baik. Berat sekali. Rio, bener nggak sih kalau misalkan Ramadan kita tuh meningkat ibadahnya? Benar, tapi seperti kata tadi Bunda dari Al Yasmin, dari Al Arsy mengatakan bahwa jangan hanya di Ramadan aja Bunda kita meningkatkan ibadah. Iya dong. Habis Ramadannya kelar tetap ibadah pun juga guru ditingkatkan. Jangan kembali ke setelan pabrik. Betul, apalagi ciri-cirinya kalau kita menang itu ya memang menang kalah urusan di atas. Tapi sebaiknya kita harus merasa menang dengan cara menyikapi ibadah kita. Iya, Ustadz, tapi misalkan sebenarnya kemenangan itu kan bisa kita rasakan dalam hati kita. Walaupun kita mungkin ngomong aku menang, tapi kalau dalam hati kita tidak menang, itu semuanya sia-sia, Ustaz. Betul sekali. Jadi ketika kita merasakan bahwa kita itu sudah menang, maka apa menjadi aflaha tadi itu? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan ketika di bulan Ramadan. Ramadan itu kan ada yang mengartikan rombok, yaitu kawah canda di muka, panas, membakar nafsu. Maka ketika kita selesai Ramadan, maka hilang semua itu, kehewanan nafsu, kehewanan itu. Maka ya, kita bisa merasakan, subhanallah ketika masuk bulan Syawal, itu hati kita itu ya kembali bersih. Artinya penyakit-penyakit hati hilang. Kita bisa merasakan dan orang lain pun bisa melihat Bunda. Ibarat tadi itu kalau kepompong, peningkatan kepompongi dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kan itu kan melalui proses puasa. Puasanya hewan dari ulat berubah menjadi kompong, menjadi kupu-kupu. Indah dipandang ketika terbang. Begitu juga manusia. Ketika sudah selesai puasa, ya maka Syawal itu dia akan mencerminkan akhlak yang indah. Tampilan-tampilan ibadah yang indah, semakin dekat dengan Allah. Dari ulat yang begitu menggelikan atau bahkan menjijikkan bisa menjadi kupu-kupu yang indah itu harus puasa.
Kalau kau pengen tambah cantik, puasa. Nggak cukup skincarean tok. Iya. Baik Ustadz, masih ada satu lagi, bulan Syawal juga disebut sebagai penyempurna. Maksudnya seperti apa Ustadz? Penyempurna ibadah puasa kita kemarin. Kalau dalam sholat kita kan ada sholat qobliyah, ada ba'diyah. Maka di sini itu Ramadan seringkali diibaratkan sebagai penyempurna, yaitu ibadah sunnah untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan. Maka ibaratnya ulama banyak mengatakan bahwa inilah penyempurna, yaitu apa? Yaitu sebagaimana sholat ba'diyah setelah kita melaksanakan ibadah wajib. Baik, wah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang Syawal dan seputarnya. Untuk itu akan kami lanjutkan setelah beberapa iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita. Dan saya Rio Oliver, Anda masih bersama kami dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Total ada 89.400 penumpang yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah ini meningkat 5,6% dibanding hari normal. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Baik pemirsa, masih bersama saya Cita Helmi. Dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Ustadz, Iya. amalan-amalan apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Syawal, Ustadz? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah puasa 6 hari. Sebagaimana sabda beliau, man shoma Ramadhana, barang siapa puasa di bulan suci Ramadan, wa atsba'ahu sittata ayyama min Syawal kasaumid dahri, dan mengiringinya atau mengikutinya 6 hari di bulan Syawal kasaumid dahri, dia bagaikan puasa selama 1 tahun full. Masya Allah. Nah, ini kan 1 tahun full hitungannya. Tapi berat. Berat apa ringan, Bunda? Berat. Baru sehari mokel, menene wis poso meneh. Ustadz, ada loh orang yang bilang gini, kalau usah poso, ngono tamu, ngormati tamu lo luwe utama. Alasannya Bunda lo gitu. Mulane kan sing poso. Kan nek bulanan yo gak ngomong Bunda, bukan bulanan ini, maksudnya kita lebih baik mendahulukan menghormati tamu. Open house kan kita Open soalnya. house, jadi kita ikut makan itu lebih utama daripada berpuasa. Kan sudah tanggal 1-nya. Tanggal 1 ketika Idul Fitri, itu kan kita diharamkan memang untuk berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansiyam min Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi Rasulullah itu melarang kita untuk puasa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi itu kan waktunya nemoni tamu. Iya, biasanya orang-orang hari kedua itu loh masih sejarah. Masih anjang sana, anjang sini, betul? Betul. Dan itu dijadikan alasan supaya tidak berpuasa.
Loh, karena kan dibagi Bunda, hari pertama sampai ketiga keluarga istri, keempat sampai keenam keluarga Koyok suami. duwe istri gitu. ya. Memang biasanya gitu, berkaca dari pengalaman yang sudah oleh teman saya. Gitu. Sudahlah, kamu pokoknya siapkan jawaban untuk lebaran nanti. Pasti banyak yang nanya Loh, gimana. saya udah bilang gini, kalau saya tidak akan ngasih ponakan saya yang mamanya ruwet. Nah udah. Ruwet itu karena apa? Nanya. Ya, nanya gitu. Kan belum menikah, Rio. Iya bener. Gitu. Loh dibiayai tak aku gitu. Kalau dibiayai berangkat. Ya gas, gak apa-apa catering larang Bunda lumayan. Oke. Ustadz, apakah pelaksanaan puasa 6 hari, puasa sunnah Syawal itu boleh diniatkan sekaligus nyaur utang puasa Ramadan? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Langsung poso Senin Kemis pisan. Iya. Dawud pisan. Mari ngono nazar pisan. Itu memang di sini para ulama ya berbeda pendapat di dalam memberikan tafsiran hukum terkait puasa Syawal yang diniatkan juga untuk puasa-puasa sunnah yang lain. Pendapat pertama mengatakan kalau puasanya itu tidak nutut 1 bulan, artinya dia ngodok dan kodoknya itu tidak terkait dengan udzur syar'i, maka pertama dia wajib mengkodok dulu. Misalnya utangnya itu 7 hari misalkan, ini tidak udzur syar'i ya, 7 hari, maka setelah itu dia boleh puasa Syawal. Akan tetapi Syekh Ali Jum'ah itu ulama, seorang mufti, Grand Mufti dari Mesir, setelah merangkum berbagai macam pendapat para ulama, ini mengatakan boleh dan mendapatkan pahala ganda. Misalkan kita meniatkan diri puasa sunnah di bulan Syawal, kita niatkan juga untuk mengkodok puasa kita, puasa Senin Kemis kita, puasa ayamil bit. Nah, hari itu ya terang-terangnya bulan nih gitu, bit itu ya. Bit itu kan cahaya bulan yang rotok terang kayak endok begitu itu ya. Itu boleh. Boleh. Kayak putihnya telur itu loh Bunda. Oh iya. Aduh, cangkang telur itu loh. Itu jadi boleh. Kan tengah-tengah itu cangkang telur itu. Boleh Bunda, boleh berarti Ustaz. boleh, Masya boleh, Allah. boleh. Selamat berpuasa Bunda. Mudah-mudahan puasanya kuat ya. Amin. Alasan Ustaz, yang penting wis niat. Engko lek jam 09.00 kepengin ngombe kolak ya mbok maneh. Iya kan, inama amalu niat ya Ustaz. Iya. Itu niatnya beda. Beda ya, beda ketika kita meniatkan puasa Syawal itu dengan puasa Ramadan. Kalau kita niatkan puasa Syawal itu pada waktu kita sahur, ya biasa nawaitu shauma ghadin ya sunatan fi syahri Syawal lillahi ta'ala. Ada shauma ghadinnya. Tapi kalau kita niatnya itu ketika sudah mau zuhur begitu, lah bukan shauma ghadin. Hadzal yaum. Nawaitu shauma fi hadzal yaum. Angel Ustaz, bahasa Jawa aja boleh. Ngapal netok 2 tahun gak sudah poso-poso. Lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia Bahasa boleh Indonesianya kalau kita niatnya itu ketika kita sahur ya atau malamnya, saya niat puasa esok hari karena sunnah di bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita niatnya siang, saya niat puasa hari ini, bukan esok hari ya, puasa hari ini. Sunnah puasa Syawal karena Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa niatnya gimana Ustaz? Terus pokoknya aku puasa Syawal. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Nah, itu yang kutunggu-tunggu. Mewakili semuanya. Iya. Mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niyah itu ada dalam hati. Jadi Allah tahu tujuan kita apa. Iya. Iya. Tapi talafut niyah, mengucapkan niat itu merupakan bagian dari penguatan terhadap niat yang ada di dalam hati. Iya. Ustadz, karena ini masih ada waktu, saya ingin tanya satu lagi Ustadz. Apa peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Syawal? Para ulama itu banyak ya, para sejarawan itu banyak menyampaikan kisah-kisah heroik ya dalam bulan Syawal. Tapi yang paling epik, yang paling menarik untuk dikaji itu
ada hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa zawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Syawal. Jadi Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah itu pada bulan Syawal. Itu. Jadi itu peristiwanya. Makanya banyak yang meniru kalau Syawal banyak bubuan. Di samping perang-perang itu Bunda itu. Ya yang perang ya perang, yang nikah ya nikah gitu. Perang Khandaq, Itu perang Syawal Hunain, Syawal semua. Masya Allah. Syawal semua. Sehingga bulan jihad ya itu bulan Syawal itu. Jihad, perang lagi. Ya baik kalau gitu ini adalah kode-kode buat bunda-bunda, siapkan angpau-angpau khusus karena banyak mantenan pada bulan Syawal. Iya, bulan besar ya Bunda. Iya, gimana? Berencana di bulan besar? Enggak sih, belum, masih jauh. Masih jauh. Saya Baik, nggak mau apa-apa. umroh dulu aja. Masya Allah. Baik Rio, kita akan berikan kesempatan yang lewat berikut ini. Lalu nanti kita akan kembali dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling menyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Masih bersama saya Cita Helmi Dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Baik, bunda-bunda dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan tanya ke Ustadz. Ustadz, tadi lupa belum tanya Ustadz. Untuk pelaksanaan puasa Syawal, ini apakah harus di hari kedua sampai 6 hari ke depan? Ataukah boleh di tengah-tengah ataukah di akhir Ustadz? Yang afdal yang seperti apa? Yang jelas redaksi wa atsba'ahu sittata ayyama min Syawal kasaumid bahri itu dan mengikutinya. Jadi mengikuti itu kan biasanya kan mengintili. Mengintili. Jadi afdolnya memang itu mengintili. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi kalau misalkan ngintil terus ngepot gitu gimana Ustaz? Ngepot di pertengahan Syawal itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi banyak ulama yang berpendapat bahwa bulan Syawal itu kan panjang 30 hari. Maka tanggal 2 puasa, tanggal 5 puasa, direnggang-renggangi 3 hari, boleh, 3 hari, Ustaz? Boleh, tidak masalah. Dan itu tetap mendapatkan afdholiyah atau keutamaan puasa di bulan Syawal. Asalkan bilangannya jangkep. Ya, jangkep itu 6 hari. Tidak kemudian didiskon jadi 3 hari, jadi 4 hari. Itu tidak sittata ayyam namanya. Kalau misalkan ada loh, saya pernah menjumpai orang yang berpuasa selama bulan Syawal. Boleh enggak Ustaz? Ya boleh, boleh. Tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah seperti itu. Ya.
Tidak ada larangan. Nah, untuk selanjutnya Ustadz. Tapi jangan tanggal 1-nya ya. Oh, enggak, boleh. Boten. Tadi pertanyaannya apa ya titipannya? Ini ya? loh Bunda, kan kalau bulan Syawal itu kan apakah ada peristiwa-peristiwa seputar masalah pernikahan? Oh iya. Ya kan? Karena kalau bulan Syawal itu kan biasanya itu kok banyak tanggapan Ustadz. Kok orang itu pengen ngepasno hari baiknya itu bulan Syawal. Terus ngitung-ngitung. Kalau orang berjodohan, saling berjodohan itu misalkan nanti si as yang ceweknya petonnya apa berapa, misalkan petonnya 1 legi setengah tua lemu ginu-ginu gitu misalnya, terus ketemu sama ini jumlahnya selawe nggak jadi. Nah kayak gitu-gitu gimana Ustaz? Memang dalam tradisi masyarakat jahiliyah dulu itu ada tradisi semacam ini. Itu namanya tahayul, itu didasarkan pada suara-suara burung. Nah biasanya at-tuyur begitu. Ketika bepergian, kok suaranya burungnya itu kok lain begitu. Biasanya dia berbunyi 7 kali, loh kan kok 5 kali nih kok. Ada dasar-dasar seperti itu. Maka kemudian ada tahayul-tahayul seperti itu menjadi keyakinan. Ada suaranya tekek misalkan di sana itu ya. Lah ini kemudian menjadi sebuah. Ngomong tekek loh, ngelihatnya keriuh. Bukan? Saya soalnya ini memang peternak tekek di rumah. Ada saya. Kau lesu, poso-poso. Ada bulan-bulan tertentu dalam tradisi masa kesana itu untuk tidak boleh bepergian karena ada kesialan, tidak boleh menikah atau melakukan sesuatu karena ada kesialan. Tradisi masyarakat jahiliyah dulu itu ada. Makanya kemudian setelah datangnya Islam, Rasulullah itu memberikan contoh. Contohnya langsung Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah di bulan Syawal. Karena tradisi masyarakat jahiliyah saat itu juga meyakini bahwa ada kesialan-kesialan yang ada di bulan Syawal, sehingga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini riwayat Sayyidah Aisyah ya, zawwajani fi syahri Syawal. Karena Rasulullah itu menikahi aku, katanya Aisyah, di bulan Syawal, agar persepsi masyarakat jahiliyah terkait dengan tradisi-tradisi Syawal itu sial itu terpupus dengan sendirinya karena datangnya perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tradisi masyarakat kita. Ono Nogodino. Ada mitologi Nogodino. Iki wetone ngene, wetone iki ketemu iki nogoe nang ngene kono. Berarti kudu jangan ke sana. Misalkan wasnaku nogo. Habis tekek nogo. Ya, wajar, kan sesuai dengan apa ya, kasta. Benar. Kan Bunda kan memang Jadi kalau nggak dikasih nama nanti dikira kita tidak bowo ya Bunda ya. Iya. Kecuali kalau Allah memberikan isyarat dalam mimpi. Sing 1 juta kita kok iki, nah sing amplop tok iki gak ada isine kita kok iki gitu. Baik, ini menarik untuk kita bahas. Nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria Berkah. Memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita.
berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan vonis terhadap ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di Tangerang, Banten. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Otomadness. Kita bikin acara buka bersama dan silaturahmi. Melakukan donasi, mengumpulkan donasi. Kita hotel ini yang merupakan motor impian saya. Tepatnya itu cuma 30 biji. HDSI Netra. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Perbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Tetap semangat bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Baik pemirsa, saatnya Ustadz mohon izin kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Yang pertama monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari Majelis Taklim Al-Yasmin. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz. Ustadz, apabila setelah Ramadan kita tidak bisa istiqomah dalam mempertahankan kualitas ibadah, apakah ini bertanda bahwa puasa kita gagal atau tidak diterima Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, puasa kita diterima atau tidak diterima itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita itu diberikan tanda atau diberikan semacam firasat atau ya kira-kira kita bisa merasakan lah gitu Bunda, puasa kita benar-benar diterima atau enggak. Maka kita lah harus husnudzon. Karena apa? Kalau kita husnudzon dengan baik, innallaha inda dzannil abdi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima. Maka insya Allah itu yang akan terjadi. Maka tentunya kita harus walaupun tidak sebagaimana Ramadan, kita harus tetap mempertahankan kualitas ibadah kita agar menjadi lebih baik. Maka kalau tidak, ya kita merugi. Itu namanya merugi Bunda ya. Karena selama bulan suci Ramadan kita sudah berlatih. Kalau kemudian latihan kita di bulan Syawal ini tidak berlanjut, tapi jangan ekstrim lah. Ya, kualitasnya ya nurunnya jangan ekstrim. Ya, lebih-lebih kalau kita bisa meningkatkan kualitasnya itu lebih baik. Namanya seseorang telah melakukan ujian pasti ada kelulusan. Ya, termasuk ketika kita melakukan ibadah semacam haji yang namanya mabrur, itu tandanya dia lebih baik daripada sebelum haji. Begitu juga puasa. Ya, setelah kita puasa, maka tentunya amal ibadah itu harus kita tingkatkan di bulan Syawal. Bukan berarti tidak diterima, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Akan tetapi kita harus berhusnudzon, berprasangka baik bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan memang itu yang terjadi. Amin. Baik, Bu Rosida sudah paham nggih? Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Uli dari Al Yasmin. Mohon bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita mendahulukan puasa Syawal padahal kita masih memiliki hutang pada puasa Ramadan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melakukan kewajiban itu lebih diutamakan daripada melakukan kesunahan. Mengkodok puasa itu lebih didahulukan daripada melakukan kesunahan puasa di bulan Syawal. Maka kalau kita niat, ya niat kodok puasa dulu, baru diiringi dengan niat untuk memperoleh keberkahan bulan Syawal atau puasa Syawal, ya. Jadi niat puasa kodok dulu, karena ini merupakan kewajiban, harus didahulukan, baru diiringi dengan kesunahan-kesunahan. Kalau kemudian kita dibalik begitu, dibalik kita mendahulukan kesunahan dan kemudian melakukan kewajiban, iku padone golek apa? Mulai upo kehilangan sego sak wakul gitu loh bahasanya. Artinya kita itu meninggalkan yang wajib kemudian mencari yang sunnah. Padahal kewajiban itu yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Ya mohon ya itu yang dilakukan, kewajiban dulu dilaksanakan, kemudian diikuti dengan niat puasa sunnah Syawal. Iya. Ya, supaya enggak terbolak-balik gitu nggih. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Arsy mau bertanya. Nama saya Nur Fadila dari Al-Arsy mau bertanya dan Pak Ustadz. Puasa Syawal itu kan boleh dilakukan tidak berurutan. Kalau seandainya kita lupa tidak genap 6 hari, apakah masih mendapatkan keutamaan puasa Syawal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak koper ngitungi. Banyak tamu. Iya. Jadi redaksi hadisnya itu jelas. Man shoma Ramadhana wa atsba'ahu sittata ayyam min Syawal kasaumid dari. Memang hitungannya memang 6 hari. Ya. Kalau kemudian kita kurang dari 6 hari, bukan lagi kasaumid dari sebagaimana puasa 1 tahun. Ya, kurang dari 1 tahun kan berarti artinya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak panjenengan peroleh. Ya mungkin ada pahala-pahala tetapi tidak kasaumid dahri. Niat puasa jenengan itu memang dinilai pahala oleh Allah karena sudah niat puasa. Tapi untuk mendapatkan keutamaan selama 1 tahun ya tidak dapat karena kurang dari 6 hari. Gitu Bunda ya. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 penanya tadi dan juga sudah dijawab oleh Ustadz dengan begitu gamblang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sudah di bulan Syawal. Amin. Yang berpahala 1 tahun ya Ustadz ya. Dosa-dosa kita 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kuat ya Bunda. Yuk kita sama-sama nanti kita buka bersama Bunda. Jadi supaya buka bersamanya tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Ada Syawal ceria berarti. Iya, Syawal ceria. Iya, ada Syawal ceria. Baik, kita harus segera berpamitan. Terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa. Saya Cita Helmi. Dan saya Rio Oliver Ustadz. Makasih banyak ya Ustadz. Sama-sama. Kita harus segera pamit. Dan kita jumpa lagi pada Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah.